Kenalkan, saya Dela Alvina, NPM 19062897716. Kali ini akan mempresentasikan hasil UTS pengantar berpikir sistem untuk jurnal referensi Behavioral Dynamics of COVID-19, Estimating Underreporting Multiple Ways and Adherence Fatigue across 92 Nations. Berikut ini merupakan tampilan halaman pertama artikel jurnal yang digunakan, yang ditulis oleh Rahmandat et al. 2021 serta dapat diakses melalui Wiley. Baik, pandemi COVID-19 yang melanda dunia membutuhkan perilaku adaptif sebagai penanganan yang terintegrasi. Berbagai negara merespon dengan caranya masing-masing, dan tidak sedikit yang kewalahan hingga berlangsung gelombang kedua bahkan ketiga. Maka dari itu, Rahmandat et al. Membuat model penanganan terintegrasi untuk COVID-19 menggunakan pendekatan berpikir sistem yang disesuaikan dan diestimasi dengan data dari 92 negara. Skenario yang dikembangkan ini diuji secara empiris dan dinilai dapat mengurangi kasus kematian hingga 14% lebih tinggi daripada vaksinasi yang sudah diimplementasi. Hasil dari model berbagai respon tindakan menunjukkan dua faktor pembedaan dalam data kematian per kapita. Untuk latar belakang, penyebaran COVID-19 membutuhkan penanganan segera untuk pencegahan terjadinya penyebaran lebih lanjut dan mengurangi angka kematian pastinya. Walau sudah 1 tahun sejak 2020 WHO mengumumkan pandemi tersebut, tetapi kasus terinfeksi dan angka kematian tetap tidak mendapatkan kepastian. Dan pengalaman dari setiap negara ini memiliki variasi yang beragam. Perubahan dari perilaku serta juga kebijakan sebagai respon terhadap penyebaran juga dapat menjadi faktor yang paling besar adanya variasi di tiap berbagai negara. Seiring berjalannya krisis tanpa adanya solusi yang pasti, pembuat kebijakan terus melakukan pencarian dalam pandangan global terhadap langkah terbaik untuk dapat menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Membuat kebijakan pastinya membutuhkan model yang relevan secara biologis, mekanisme perilaku, serta strategi estimasi empiris untuk mengidentifikasi secara pasti dan juga reliable hasil dan feedback kritis yang sudah dibuat. Nah, Rahmandat et al. Dan tahun 2021 mengembangkan sebuah model multi-country FEIR modifikasi untuk melakukan estimasi terhadap penyebaran COVID-19 di 92 negara. Berikut ini merupakan causal loop diagram utama yang sudah dikembangkan oleh Rahmandat et al. 2021, di mana di sini terdapat dua buah reinforcing loop dari R1 dan juga R2, dan juga terdapat balancing loop dengan total 6 buah dari B1 hingga B6, dan juga terdapat 3 exogenous variable, yaitu ada cuaca, testing, dan juga kapasitas rumah sakit. Selanjutnya kita akan membahas dari reinforcing loop. Reinforcing loop yang pertama ini dengan judul contagion atau penularan. Nah, di reinforcing loop yang pertama ini dijelaskan bahwa jumlah orang yang terinfeksi meningkatkan risiko penularan virus melalui kontak dengan orang sekitar. Dan semakin banyak terjadi kontak, maka semakin banyak pula orang yang akan terinfeksi. Untuk reinforcing loop yang kedua, yaitu pengurangan infection fatality rate. Nah, di loop ini dijelaskan bahwa semakin banyak orang yang terinfeksi virus, maka kemampuan rumah sakit untuk menangani pasien juga menjadi berkurang. Berkurangnya kemampuan rumah sakit ini kemudian akan meningkatkan tingkat infeksi fatal. Di sisi lain, semakin banyak orang yang terinfeksi akan meningkatkan jumlah cumulative cases. Cumulative cases yang meningkat ini pada akhirnya akan mengurangi IFR. Hal ini karena rumus dari IFR sendiri yaitu jumlah angka kematian dibagi jumlah angka kasus. Maka jika semakin banyak kasus yang terakumulasi, pembagi dari angka kematian tersebut akan semakin besar sehingga menghasilkan angka IFR yang lebih rendah. Selanjutnya untuk balancing loop yang pertama yaitu mengenai herd immunity. Nah, di sini pertama-tama terdapat variabel exogenous, di mana cuaca menjadi hal yang tidak bisa dikontrol. Cuaca yang buruk akan meningkatkan risiko terinfeksi melalui kontak. Namun, banyaknya infeksi kontak justru akan mengurangi kerentanan masyarakat.
Dengan kata lain, masyarakat menjadi kebal dengan COVID-19, sehingga terjadilah herd immunity. Meningkatnya kekebalan masyarakat akan mendorong masyarakat untuk beraktivitas kembali, sehingga memungkinkan terjadinya kontak yang lebih banyak. Berikutnya yaitu balancing loop yang kedua, mengenai risk reduction responses. Pada loop ini memiliki tujuan untuk mengurangi dampak risiko yang diakibatkan dari adanya virus COVID-19. Pada bagian pertama dijelaskan bahwa jumlah orang yang terinfeksi memiliki indikasi kedua arah, yaitu dapat meningkatkan jumlah orang terinfeksi melalui kontak dan risiko meningkatnya jumlah kematian. Dengan meningkatnya jumlah kematian, dampak yang dihasilkan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya COVID-19 ini bertambah dan dapat memicu kepanikan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian tingkat risiko yang bertambah akan mendorong tindakan responsif dari pemerintah untuk mencegah bertambahnya orang yang terinfeksi, dan pada akhirnya tindakan pencegahan ini berupaya untuk membatasi jarak antara masyarakat sehingga dapat mencegah adanya infeksi melalui kontak. Berikutnya untuk loop balancing yang ketiga, yaitu kontrol melalui testing. Nah, loop ini memiliki tujuan untuk melakukan kontrol terhadap kasus yang dilaporkan agar dapat memberikan kepastian kepada masyarakat. Loop ini menjelaskan hubungan dari yang sudah disebutkan pada loop sebelumnya, yaitu jumlah orang yang terinfeksi akan meningkatkan kasus yang dilaporkan dan angka pasti yang terindikasi COVID-19. Selain itu, terdapat variabel exogenous yang menambahkan angka pasti orang yang positif COVID-19 dengan melakukan testing atau tes melalui PCR atau antigen. Sehingga dari angka pasti yang sudah terindikasi COVID-19 ini akan mengurangi kasus yang dilaporkan kepada masyarakat, dikarenakan akan lebih memastikan untuk kategori orang yang dalam pengawasan atau orang yang bergejala yang memiliki hasil negatif. Berikutnya untuk balancing loop yang keempat, fear-induced test demand, menjelaskan tentang tingkat tes yang bertambah dikarenakan rasa takut yang menghantui masyarakat, yang timbul dari kepanikan. Nah, variabel ini memiliki hubungan dengan loop sebelumnya terkait dengan angka kepastian dan jumlah kasus yang dilaporkan. Setelahnya, dari jumlah kasus yang dilaporkan dapat mengurangi risiko yang dirasakan akibat COVID-19, karena adanya informasi yang lebih banyak terhadap jumlah kasus, sehingga masyarakat dapat lebih aware, karena yang kita ketahui bahwa fear atau rasa takut yang ditimbulkan akibat minimnya informasi terhadap bahaya yang mengancam. Dan sehingga semakin besar informasi atau semakin banyak informasi yang diberikan, maka akan semakin kecil juga rasa takut yang ditimbulkan dari masyarakat. Dan dari jumlah risiko yang dirasakan, dikarenakan kepanikan masyarakat dapat menimbulkan juga adanya demand untuk melakukan tes COVID-19, hal ini dapat mengurangi proporsi hasil tes yang positif dan dapat mengganggu angka kepastian yang terindikasi positif juga. Oke, berikutnya yaitu ada balancing loop yang kelima, yaitu adherence fatigue. Di sini menjelaskan kesadaran masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul akibat COVID-19. Nah, dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap gejala yang dirasakan, hal ini dapat mengurangi jumlah respon yang harus diberikan oleh pemerintah karena sikap kooperatif dari masyarakat dan sehingga menghasilkan respon yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya serta gejala akibat COVID-19. Selanjutnya yaitu untuk loop B6 atau balancing loop yang ke-6, mengenai non-linear overwhelming fatality effect. Nah, loop ini menjelaskan hubungan yang tidak secara langsung mengakibatkan adanya dampak yang lebih fatal terhadap pasien COVID-19 yang dapat meningkatkan jumlah kematian. Di dalam loop ini dijelaskan adanya jumlah orang yang terinfeksi dapat meningkatkan jumlah kematian dan mengurangi daya tampung rumah sakit, sehingga dibutuhkan kapasitas tambahan sebagai variabel exogenous untuk meningkatkan daya tampung rumah sakit. Semakin besar daya tampung rumah sakit, hal ini dapat mengurangi tingkat kefatalan yang diakibatkan oleh COVID-19 terhadap pasien. Yang selanjutnya juga dapat mengurangi kematian dari para pasien COVID-19.
Baik, untuk selanjutnya terdapat 2 sistem archetype yang ditemukan dalam model yang dikembangkan oleh Rahmandat et al. Pada tahun 2021. Yang pertama, ditemukan adanya archetype limit to growth. Pada archetype limit to growth ini terjadi situasi di mana pertumbuhan mengalami keterbatasan. Nah, untuk implementasinya atau penerapannya di dalam loop ini yaitu growing factor ditunjukkan pada loop R1, di mana orang yang terinfeksi virus akan meningkatkan risiko penularan melalui kontak. Namun, penularan kontak ini kemudian dihambat oleh limiting factor berupa terjadinya herd immunity. Sehingga meskipun kontak meningkat, tetapi penularan infeksi tidak terjadi karena masyarakat sudah memiliki kekebalan tubuh yang baik. Oke, untuk menjawab archetype tersebut, maka solution scorecard untuk jenis archetype pertama dijelaskan pertama-tama dari loop R1, yaitu memiliki indikasi untuk meningkatkan jumlah orang yang terinfeksi melalui kontak. Bentuk pengendalian berupa peningkatan risiko terinfeksi masyarakat dan tujuan yaitu bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi melalui kontak. Deteksi dapat dilihat dari jumlah orang yang tidak terinfeksi dan pelaksananya yaitu dari seluruh kalangan mulai dari masyarakat, pemerintah, dan juga tenaga kesehatan. Berikutnya untuk loop B1 memiliki indikasi yang berlawanan dari loop sebelumnya, yaitu penurunan jumlah orang yang terinfeksi dan bentuk pengendaliannya berupa untuk mengurangi risiko terinfeksinya orang melalui kontak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Dan deteksinya terlihat dari jumlah orang yang rentan semakin tinggi. Dan pelaksananya juga dari seluruh kalangan, yaitu dari masyarakat, pemerintah, dan juga tenaga kesehatan. Selanjutnya ditemukan juga archetype yang kedua, yaitu dengan tipe fixes that fail. Nah, archetype ini menjelaskan suatu situasi di mana solusi yang diberikan mengarahkan pada masalah yang sama, atau solusi ini justru kembali mengarahkan pihak pada masalah yang awal atau masalah pertama. Di dalam loop ini dapat dilihat problem simptom berupa dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan seluruh masyarakat. Kemudian solusi diberikan berupa adanya respon dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, misalnya dengan memberlakukan kebijakan seperti pembatasan sosial, yang akhirnya bisa mengurangi terjadinya kontak infeksi dan mengurangi angka kematian akibat COVID. Namun di sisi lain, solusi ini secara bersamaan akan mengurangi jumlah reported case yang dapat memberikan kesan kepada masyarakat bahwa informasi menjadi terbatas, sehingga timbul kecemasan dari masyarakat akibat kurangnya informasi. Baik, untuk solution scorecard yang diberikan terhadap archetype kedua ini, pertama-tama bisa dilihat dari loop B2, yaitu memiliki indikasi meningkatkan jumlah pengendalian terhadap COVID-19 dengan bentuk pengendalian membatasi kontak masyarakat dari adanya respon penanganan COVID-19 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah orang terinfeksi melalui kontak. Deteksinya sendiri pun dapat dilihat dari jumlah orang yang terinfeksi virus semakin bertambah. Dan dari pelaksananya juga adalah pemerintah sendiri, karena pemerintah di sini berperan untuk memberikan responnya terhadap COVID-19, misalnya dengan memberlakukan atau mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kontak masyarakat. Nah, kemudian untuk loop R2, dengan pengendalian berupa memberikan laporan mengenai kasus COVID-19 kepada publik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga indikasinya berupa jumlah risiko yang dirasakan akibat adanya COVID-19 yang menurun dan memiliki target kinerja untuk mengurangi tingkat risiko yang dirasakan akibat COVID-19. Deteksinya sendiri adalah jumlah COVID-19 yang dilaporkan tidak akurat, dan pelaksananya sendiri adalah pemerintah serta media sebagai pihak perantara antara pihak rumah sakit ataupun pemerintah yang memiliki data, serta media akan melaporkannya kepada masyarakat. Baik, demikian hasil presentasi mengenai UTS pengantar berpikir sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.